Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, pemirsa TDA TV, dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Selamat berjumpa kembali di acara kita pada sore hari ini, acara CAPD, Cantik, Pintar, dan Dermawan, persembahan dari TDA. Teman-teman, hari ini kita akan belajar suatu ilmu yang menarik ya, sangat menarik karena ini terkait dengan keseharian kita sebetulnya. Tapi dengan memahami ilmu ini kita akan bisa memanfaatkannya untuk banyak hal, terutama dalam memahami karakter, kemudian untuk hal-hal lainnya, dan itu sangat bermanfaat tentunya bagi kita dalam menjalankan bisnis, dalam mengelola karyawan, maupun dalam rekrutmen karyawan dan sebagainya, termasuk dalam ilmu parenting dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan ahlinya, ahli grafologis. Jadi kita belajar ilmu grafologis, hari ini grafologi ya, ilmu grafologi pada sore hari ini. Dan kita hari ini dibersamai dengan Bapak Afif, atau dengan nama tenornya adalah Pak Afif Grafologis. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Wina Kurniawati dari TDA Bogor. Kalau saya sendiri, bisnis saya adalah di OK Solution. Saya salah satu founder dari OK Solution, yaitu terapi, salah di antara layanannya adalah terapi untuk optimasi kecerdasan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang grafologi. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk bisnis kita maupun kehidupan kita yang lainnya. Baik, langsung saja kita undang pembicara kita pada sore hari ini, Bapak Afif Grafologis. Silakan Pak Afif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afif. Selamat berjumpa, Pak. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Afif Grafologis. Jadi, saya asal dari Palembang. Saya sekolah di Palembang dan di Jakarta, jurusan teknik. Nah, kemudian saya pengen menceritakan tentang grafologi ini dulu. Jadi pertama kali saya berkenal dengan ilmu grafologi ini yaitu tahun 2014. Pada saat saya resign kerja, saya memutuskan untuk mencari komunitas dan alhamdulillah komunitas pertama yang saya temui itu di Palembang adalah komunitas tangan di atas dengan Om Viko, Om Robrik, Pak Saiful dan lain-lain. Dan akhirnya saya banyak belajar di sana. Dan kemudian saya ketemu salah satu guru, yaitu guru grafologi. Pada saat itu beliau menilai tulisan saya, dan beliau bisa mengetahui cash flow saya. Dan ini sangat menarik bagi saya, sehingga saya sendiri belajar sampai mendalam dan mengambil sertifikasi, dan sampai juga ke trainer BNSP-nya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang grafologi. Sebelum kita mulai, saya akan beri waktu 30 menit untuk teman-teman mengambil kertas dan pena. Karena kita akan sambil main-main. Dalam arti kata main-main gini, ini seperti ini. Kan tema kita hari ini adalah menseleksi karyawan. Menseleksinya dengan apa? Dengan metode grafologi, yaitu tulisan tangan. Tulisan yang seperti apa sih yang bagus? Kategori apa sih yang menurut kita karyawan yang baik itu? Nah, itu akan kita jelasin semua. Ambil dulu penanya dan kertasnya. Oke, teman-teman, silakan. Ini menarik, sore hari ini kita langsung praktek ya. Silakan dipersiapkan, bisa sambil ambil pena, kertasnya. Kita langsung praktek nih, ilmunya aplikatif langsung ya Pak ya? Iya, langsung aplikatif banget. Iya. Oke, sambil teman-teman mempersiapkan, mungkin Pak Afif bisa diambil. Ya, jadi saya akan menjelaskan apa itu grafologi. Jadi Mbak Wina sudah pernah dengar belum apa itu grafologi? Sudah pernah belajar? Menurut Mbak Wina apa yang Mbak Wina dengar? Yang saya tahu grafologi itu ilmu tentang memahami tulisan tangan, kemudian tanda tangan gitu ya. Tapi belum ngerti seperti apa membacanya gitu. Oke. Nah hari ini kayaknya jelas banget nih. Sepertinya kita akan dapat ilmu yang langsung praktis ya Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi, grafologi itu terdiri dari dua suku kata, grafien dan logi atau logos. Grafien itu tulisan, logi itu adalah ilmu. Jadi, secara gampang, grafologi itu adalah ilmu tulisan tangan. Gampangnya seperti itu.
ilmu menganalisa tulisan tangan, ilmu membaca tulisan tangan. Tapi kalau kita mau lebih terstruktur, grafologi adalah suatu metode untuk mengetahui karakter seseorang yang tercermin dari alam bawah sadarnya yang dilihat melalui tulisan tangan yang merupakan aplikasi dari atau pancaran dari otaknya, seperti itu. Nah, grafologi ini ada istilah dalam grafologi ada namanya brain writing. Otak ya, Pak? Writing. Ada istilah namanya brain writing. Oke. Nah, apa itu brain writing? Brain writing itu coba ingat-ingat pada saat kita SD, SMP, SMA, kita pernah diminta menulis oleh guru kita, misalnya ini Ibu Budi. Sekelas diminta menulis, tetapi sekelas bentuknya nggak ada yang sama. Pada saat kita menulis ini Ibu Budi, maka pada saat menulis itu dipengaruhi oleh alam sadar. Bagaimana bentuk tulisannya ini Ibu Budi itu, setiap orang berbeda-beda, ini dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Ini yang disebut dengan istilah namanya brain writing. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mulai menulis. Bagi teman-teman tadi yang sudah menyiapkan pena dan kertas, kita akan mulai. Yang pertama, kita mulai menulis. 1. Mbak Wina juga nulis nggak? Siap, nulis. Oke, kalau nulis berarti 1. Saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Oke, nomor 2. Dada anak ayam ada 8 buah. Dada anak ayam ada 8 buah. Ada 8 buah. Oke, nomor 3. Itik ini bermotif bintik-bintik. Itik ini bermotif bintik-bintik. Bintik-bintik. Oke, nomor 3. Teh Neneng. Nomor 4. Teh Neneng seneng teh celup. Teh Neneng seneng teh celup. Kelihatan nggak pola yang saya minta menulis? Ya. Pada nomor 2, saya itu fokusnya pada huruf A. Nomor 3, saya fokusnya pada huruf I. Nomor 4, saya fokusnya pada huruf E. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap huruf dari A sampai Z, setiap bentuknya itu memiliki arti. Setiap goresannya itu memiliki arti. Dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman arti yang nomor 2 terlebih dahulu. Perhatikan bentuk tulisan teman-teman. Perhatikan bentuk tulisannya, terlihat huruf A-nya. Ya. Oke, yang beda 1, 2, 3, 4 apa? Tertutup, mulai terbuka, semakin terbuka ya Pak ya? Oke. Paham ya? Oke. Nah, dalam grafologi, huruf A ini kita menyebutnya lambang talkative atau huruf komunikasi. Jadi kalau kita pengen lihat kemampuan komunikasi seseorang, kita cukup memperhatikan di antaranya dari beberapa faktor itu huruf A. Jika huruf A-nya tertutup, maka dia
berkecenderungan menahan pembicaraan. Artinya dia tidak gampang untuk diajak bicara duluan, memulai pembicaraan. Nah, nomor 2 artinya terbuka, berarti dia senang untuk berbicara. 3 dan 4 semakin terbuka, berarti semakin ingin menyampaikan informasi yang banyak. Bedanya apa? Kalau seandainya tulisan saya nomor 1, seandainya misalnya Mbak Wina main ke rumah saya, terus Mbak Wina mau minjem uang misalnya, jika saya nomor 1, maka saya nggak akan cerita ke siapapun, termasuk ke istri saya. Kalau seandainya saya nomor 2, terbuka sendiri, sedikit, biasanya saya akan cerita ke pasangan saya. Tetapi jika nomor 3 ataupun nomor 4, maka saya akan ember. Kelemahannya orang-orang yang seperti ini adalah dia kurang bisa dipercaya dalam menjaga informasi. Tetapi kelebihannya kalau dia sebagai marketing, dia penyampai yang ulung. Seperti itu. Nah, yang berbahaya nomor 5, kalau dia terbuka bagian bawah, khusus huruf A, huruf D nanti beda lagi. Kalau terbuka bagian bawah, itu mencirikan bohong. Nah, dalam grafologi, kan kita kalau misalnya merekrut karyawan, pasti kita akan mencari orang-orang yang jujur, kan? Nah, dalam grafologi itu ada 3 kriteria bohong. Huruf A dengan tulisan yang seperti ini. Terlihat? Terlihat? Loop-nya. Okay. Betul, loop. Kalau nomor yang 1, 2, 3 yang ini, loop-nya ada di sebelah kiri. Ini mengartikan dia membohongi dirinya sendiri. Misalnya dia dalam kesulitan, dia kadang-kadang suka merasionalisasi, aman, padahal dia dalam kesulitan. Kita nyebutnya deceiveness, artinya dia membohongi diri sendiri. Kalau di sebelah kanan, artinya loop di sebelah kanan semakin lebar loopnya, maka semakin dia membohongi orang lain. Artinya di sini kalau kita menyebutnya selain membohongi orang lain, dia menyimpan informasi. Kalau dia tahu 10, dia hanya menyampaikan 6. 4-nya dia keep. Kalau dia kanan dan kiri, nah ini yang sudah menjadi karakter bohong. Bahkan cenderung sudah menjadi pembohong. Semua orang pernah berbohong, semua orang pernah menulis seperti ini secara tidak sadar. Tapi jika seseorang menulis di poin nomor 2, loopnya seperti ini nomor 2, terjadi persilangan seperti itu, dan dalam keadaan santai, maka ini bisa disebut karakter pembohong. Tetapi kalau dia dalam keadaan tertekan, artinya kalau dalam grafologi ini disebut self defense mechanism, artinya dia terpaksa berbohong, mekanisme untuk mempertahankan dirinya keluar. Nah, ini adalah arti-arti huruf A. Ini baru kita ngelihat dari bentuk, belum kita kombinasi nanti dengan bentuk ukuran dan kemiringan. Kita belajar ini dulu. Ini baru huruf A. Sekarang huruf I. Mbak Wina, huruf I-nya ada titik semua nggak? Ada. Semuanya ada? Semua ada titik, semuanya tapi beda-beda. Kalau ini Pak, sebelum jauh ya, kalau ke konsistensi penulisan gimana Pak? Kan kadang ada yang menulis dengan titik, ada yang enggak, ada yang tertutup rapat, ada yang terbuka. Itu gimana membacanya Pak? Itu juga akan berpengaruh. Jadi kalau nanti di huruf A, semakin dia banyak terbuka, berarti dia semakin banyak ingin menyampaikan informasi. Nanti tinggal kalau dalam grafologi ada hitung-hitungannya. Tinggal cara menghitungnya aja, seperti ada metode tersendiri. Tapi secara gampang, lihat aja mana yang lebih dominan, maka itu karakter yang lebih dominan. Seperti itu. Gampangnya seperti itu. Nah, sekarang kalau huruf I ini dibagi menjadi 3 cara bacanya. Pertama, dari ada dan tidak ada titik. Oke, ada dan tidak ada titik. Terlihat ya? Nah, jika tidak ada titik, ini mengindikasikan maka seseorang ini memiliki kecenderungan. Kalau dalam matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau dalam grafologi atau psikologi 1 tambah 1 kita sebut kecenderungan 2. Berarti orang yang menulis dengan tidak ada titik berkecenderungan memiliki karakter itu pelupa dan tidak perhatian terhadap detail. Oke, kalau kita mau merekrut karyawan bagian admin, kasir, pastikan cari yang ada titiknya. Semua lengkap, karena apa? Dia akan detail.
Nah, kalau dia ada titik I nomor 2, maka ini mengindikasikan orang ini teliti, dan perhatian terhadap detail. Sehingga kalau orang-orang yang tidak ada titik, maka cenderung sembrono. Dari situ aja kita udah bisa lihat kalau untuk kebutuhan pekerjaan seleksi yang simpel-simpel aja, ngelihat dari ada titik nggak ada titik. Itu dari ada dan tidak ada. Kemudian kita ngomong dari letak. Letak titik di sebelah kanan, letak titik di sebelah kiri, letak titik persis di tengah. Oke. Terlihat ya? Kalau titiknya persis di kanan, ini mengindikasikan orang ini memiliki kecenderungan terburu-buru, ingin mengerjakan segala sesuatu dengan cepat, tetapi dia agak selebor. Nah, kalau dia letaknya di sebelah kiri, orangnya ini cenderung menunda-nunda. Seperti itu. Kalau dia persis di tengah, ini mengindikasikan orang yang setia. Kalau untuk misalnya kita mau menseleksi ataupun merekrut karyawan-karyawan yang langsung berhubungan dengan keluarga kita, misalnya nanti driver, baby sister, yang lebih untuk ke personal, perhatikan letak titik I-nya, karena ini akan sangat penting. Itu baru, ini kita ngomongin letak titik. Sekarang, kalau kita ngomong yang lebih lanjut, yaitu bentuk titik. Titik, garis, jab, kalau cari jodoh yang ada titiknya di tengah ya Pak? Ya, itu lebih bagus. Terlihat ya bentuk titiknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, secara gampang seperti ini. Nah, secara gampang, yang ada titik yang ini yang tadi kita sebut yang pertama tadi. Detail dan lain-lain. Nah, untuk secara gampang ini nanti ada perbedaannya, tapi secara gampang, jika orang-orang menulis dengan tanpa tanda titik, ini mengindikasi bentuknya itu garis, jab yang seperti ini mengindikasikan orangnya itu irritability, gampang termarah, gampang tersinggung. Kemarin saya ada sempat nonton di salah satu channel grafologis dari luar, itu ada juga orang yang menulis huruf I-nya itu benar-benar kayak gini, tajam banget. Ini mengindikasi, bahkan dia jadinya tersangka di kasus pembunuhan karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Seperti itu. Nah, ada lagi yang bulat-bulat seperti ini, nomor 8 dan 9. Ini adalah orang-orang yang senang haus perhatian, drama queen, hal-hal yang seperti itu. Nah, ini baru huruf I. Sekarang kita ngomong lagi huruf E. E dalam grafologi ini berhubungan dengan keterbukaan pikiran. Kalau yang bulat tadi gimana Pak? Bulat itu lebih ke dia caper, ingin diperhatikan, haus perhatian. Makanya dia agak kekanak-kanakan, kayak gitu. Perhatikan huruf E-nya. 1, 2, 3, dan 4. Terlihat bedanya nggak? Iya. Bedanya di mana? Ya? Nah, semakin mengecil hurufnya gitu. Orang yang menulis dengan perut huruf E yang lebar, itu mengindikasikan nama dalam ciri grafologi disebut dengan broad-mindedness. Artinya orang yang terbuka wawasannya, tenggang rasanya cukup tinggi. Karena apa? Karena dia memiliki berbagai sudut pandang dan berbagai pengetahuan. Kalau dia huruf E-nya yang seperti ini tertutup, maka dia itu ciri orang yang narrow-mindedness, hanya meyakini pemikirannya yang benar. Nah, kadang-kadang pengusaha itu bisa yang ini, bisa yang ini. Mana yang lebih bagus? Nggak ada benar, nggak ada salah. Semua sangat tergantung situasi. Tetapi kita memahaminya, yang penting itu dulu. Seperti itu. Bisa dipahami, Bu Wina ya? Ya. Oke. Nah, ini baru kita ngomong huruf. Nah, huruf-huruf ini sendiri, kalau teman-teman mau belajar,
itu boleh mampir ke channel saya, itu Afif Grapologis, itu ada alfabet grapologi dari huruf A sampai huruf Z, itu semua saya ajarkan. Tinggal teman-teman nonton aja, karena sudah saya sediakan. Nah, kita langsung lanjut lagi ke materinya, yaitu tentang seleksi karyawan. Setelah kita mengetahui tadi brainwriting tadi, sekarang kenapa sih setiap orang tulisannya bisa berbeda-beda? Tulisan Ibu Wina dengan Ibu Indah, dengan saya, dengan yang lain-lain itu beda-beda. Padahal dikasih contohnya sama. Karena proses internalisasi value yang masuk ke diri orang itu beda-beda. Bagaimana prosesnya masuk? Saya akan jelaskan. Begitu manusia terlahir, anggap di sini, maka manusia itu memiliki kemampuan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar itu 100%. Tahu Ibu Wina paham ya alam bawah sadar ya? Oke. Itu benar-benar 100%. Seiring waktu kita mengalami proses internalisasi. Diajarkan sesuatu, misalnya kalau mau makan itu berdoa, masuk internalisasi. Kalau mau ke kamar mandi, mulai dengan kaki kiri, masuk internalisasi. Kalau mau makan, menggunakan tangan kanan, masuk lagi. Kalau ketemu orang tua, cium tangannya. Sehingga terjadi pembelajaran. Sehingga terbentuklah alam bawah sadar dan alam sadar. Di sini kita sebut dengan alam sadar. Di sini, menurut penelitian, ada yang menyebut 10%, ada yang 12%, ada yang 5%, tergantung. Sehingga alam bawah sadarnya menjadi 90, 88, 95. Oke? Sangat tergantung nanti tinggal dari penelitian mana yang dipakai. Nah, proses internalisasi inilah yang terjadi, mempengaruhi alam bawah sadarnya. Nah, alam bawah sadarnya ini tercermin bukan saja dari bentuk tulisan, tetapi gaya bicara, gaya bahasa tubuh, dan lain-lainnya. Karena kita hari ini ngomongin grafologi, maka kita akan bahas dari sisi tulisan. Oke? Nah, inilah yang terjadi internalisasi. Nah, masuknya internalisasi ini benar-benar berkesan sehingga membuat program. Contoh, Mbak Wina, makannya boleh apa saja, minumnya? Tetap teh botol sosro. Sudah terprogram secara tidak sadar. Dalam keseharian, mau nggak mau kita ada terprogram oleh lingkungan dan lain-lain. Oke, kalau yang terprogram itu bagus. Bagaimana kita memastikan yang terprogram di sini bagus atau jelek? Kita nggak bisa tahu. Karena dia yang ngalamin. Kita bisa melihatnya dari gestur tubuhnya, ini disebut dengan body language. Atau dari tulisan tangan, ini kita bisa lihat bahasa nonverbalnya. Sehingga apapun yang terjadi bisa terlihat, tercermin. Kalau selain dari body language dan gestur tadi, ada lagi orang-orang yang intuisinya bagus, itu bisa pakai energi dan lain-lain. Sehingga mereka bisa menggunakan berbagai cara. Nah, inilah yang disebut dengan alam bawah sadar. Sekarang, setelah kita mengetahui ternyata tulisan tadi dibentuk dari internalisasi, saya akan jelaskan sedikit tentang ilmu epigenetik. Pernah dengar belum, Mbak Wina, ilmu epigenetik? Belum pernah, Pak, kalau epigenetik. Jadi ilmu epigenetik ini adalah ilmu tentang DNA seseorang, tetapi DNA bawaan yang tertanda atau tag DNA kita sebutnya. Contoh seperti ini ya, akan saya simulasikan. Jika dalam satu keluarga, Bu Wina, seorang ayah rambutnya lurus, seorang ibu rambutnya keriting,
lahirlah seorang anak rambutnya itu lurus. Apakah menurut Bu Wina gen rambut keriting ada pada anak ini? Carrier ya, berarti Nah, muncul. ada apa enggak? Ada, tapi nggak muncul. Ada tapi off atau nggak muncul. Nah, ternyata selain dari tampilan fisik yang diturunkan dari pernikahan itu, sifat juga diturunkan, sakit juga diturunkan, bakat juga diturunkan. Nah, untuk meng-on dan meng-off-kannya ini, itu bisa melalui 5 pola. Pertama dengan pola makanan. Maka itu akan bisa meng-on dan meng-off-kan 4 hal tersebut. Pola makan, pola lingkungan, pola obat-obatan, pola emosi, dan pola energi. Dengan kita menguasai kelima pola ini atau kita memahami, kita bisa membantu mengutak-atik hal-hal yang di sini. Nah, dalam hal ini, pola grafologi ini adalah termasuk dalam pola lingkungan. Nah, misalnya kayak ibu optimasi diri, itu berarti mainnya di pola emosi dan pola energi. Sama seperti NLP, sama seperti hipnosis, EFT, SEF, dan lain-lain, atau KIAHA, dan lain-lain. Itu masuknya di pola itu. Nah, dari sini, akhirnya terjadi internalisasi. Contoh seperti ini sekarang. Saya tersenyum, oke? Atau saya menjulurkan lidah. Menurut Bu Wina, makna dari menjulurkan lidah itu apa tadi? Mengejek gitu? Selain mengejek? Atau sedang apa ya? Apa ya? Lebih pada mengejek. Atau di Indonesia umumnya mengejek, tetapi kalau kita di Tibet dan di Kolodania, justru menjulurkan lidah itu artinya berdoa, mendoakan. Begitu. Nah, iya. Sama seperti kita menggeleng. Menggeleng artinya apa? Tidak, menolak ya. Menolak, tidak setuju, tidak sepakat. Tetapi kalau di India, menggeleng itu artinya iya, setuju, sepakat. Iya. Postur tubuh yang sama, tetapi internalisasi yang beda, menghasilkan makna yang berbeda. Seperti itu. Makanya dari tulisan juga, kita perlu juga mengetahui latar belakang seseorang. Sehingga kita bisa tahu value-nya seperti apa. Sama satu lagi, sapi itu halal nggak? Halal kalau sudah sembelih. Halal kalau di Bali? Ya, kita nggak tahu. Kalau di Bali kan itu merupakan salah satu makhluk yang suci. Sehingga itu haram kalau untuk dipotong. Karena apa? Internalisasi mereka. Babi di sana nggak apa-apa, tapi di kita misalnya yang Muslim nggak boleh. Jadi sangat tergantung internalisasinya. Oke, sekarang kita mulai dapat gambaran ya. Makanya nanti misalnya tersenyum dan tadi ini kita sebut dengan body language. Dalam tulisan tangan ada juga disebut dengan body language on paper. Nah, sekarang perhatikan nomor 1 dan 2. 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. Mana yang menurut Ibu orangnya lebih penyabar? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Nomor 2. Nah. Boleh nggak orang lain menjawab nomor 1? Boleh, tergantung internalisasi. Betul sekali. Ya. Tapi pada umumnya yang disebut penyabar itu adalah tulisannya yang bulat-bulat. Karena dia lebih ceria. Kalau tajam-tajam itu cenderungnya tegang. Artinya orangnya terlalu kaku. Makanya beda. Mana yang menurut Ibu orangnya lebih percaya diri? 3 atau 4? 3. Kenapa? Lebih jelas. Nah, lebih jelas kan? Iya. Nah, itulah Ibu sendiri tidak belajar grafologi, tapi Ibu bisa menilai. Inilah yang kita sebut dengan bahasa universal. Sebenarnya mata kita bisa bermain dan melihat. Jadi begitu kita menerima tulisan atau lamaran, nggak usah belajar pun, kalau kita ngeliat kerapian tulisan, artinya orang ini rapi.
Kalau dia acak-acakan, biasanya hidupnya juga acak-acakan. Kurang disiplin dan lain-lain. Itu sudah bisa terlihat. Nah, sekarang seandainya teman-teman menulis di kertas A4 polos tadi, misal kita ingin mengetahui motivasi seseorang. Apakah orang ini penyemangat? Misalnya kita mau menerima lamaran kan, pekerjaan. Ini dalam grafologi disebut dengan baseline. Baseline itu adalah kayak garis dasar tulisan. Jadi kalau misalnya tulisannya itu tertulis, kita buat garis. Nah, ini disebut dengan garis imajiner. Garis imajiner ini disebut dengan baseline. Jadi kayak gini. Bisa dilihat ya, baseline. Nah, baseline ini ada yang namanya baseline-nya naik. Ada orang yang menulis kalau di kertas A4 polos, dia tulisannya naik. Naik ini kalau kita ilustrasikan seperti seseorang yang naik gunung. Dia memiliki semangat yang tinggi, optimisme yang tinggi, melihat segala sesuatu itu dengan hal-hal yang berbau positif. Berbeda jika seseorang itu menulis dengan tulisan turun. Oke? Dia berkebalikan. Artinya orang-orang yang ini adalah orang-orang yang cenderung tidak optimis, pesimis, melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Itu dari baseline. Ada lagi orang yang menulis dengan baseline-nya super lurus. Artinya orang-orang seperti ini bisa diandalkan, tapi dia orangnya sedikit kaku. Oke. Ada lagi orang yang menulis dengan seperti ini. Jadi ini naik dulu, turun dulu, semangat di awal, tapi kalau ada masalah, dia cenderung negatif. Ada lagi seperti ini. Turun dulu, pesimis dulu, baru semangat. Nah, yang bahaya nomor 6. Naik, turun, naik, turun. Pada saat kita menerima surat lamaran, tulisannya gelombang, atau banyak lebih dari 3 selan, maka nggak usah terima. Artinya orang-orang seperti ini semangatnya tidak bagus, motivasinya tidak bagus. Daripada kita harus membenahinya, lebih baik kita nggak usah terima. Tetapi kalau seandainya itu anak kita, itu tim kita yang sudah lama, dan kita merasa perlu membenahinya, maka kita perlu terapi, sehingga kita nanti akan menterapi. Nah, ini disebut dengan baseline. Baseline ini untuk mengetahui motivasi seseorang. Nah, sekarang kita masuk ke 3 zona. Terlihat tulisannya, Bu? Ya. Ingat nggak dulu kita menulis buku halus kasar? Ya. Kategori 3 ya, Pak? Iya, ternyata itu manfaatnya banyak banget. Yaitu jadi saya akan jelaskan, semua huruf-huruf yang ada tiang, H, B, D, K, L, T, ini kita sebut sebagai upper. Oke. Semua huruf-huruf yang di tengah kita sebut sebagai middle. Semua huruf-huruf yang ada buntutnya, Y, G, Z, P, Q, ini lower. Nah, upper ini kalau di tubuh manusia, ini adalah seolah-olah bagian kepala, ini bagian tubuh, ini adalah bagian pinggang ke bawah. Sehingga kalau seandainya orang menulis seperti ini, terlihat bedanya? Iya. Beda kan, Bu? Ya, pada ketinggian tiangnya ya, Pak ya? Ya, jadi nomor 1, orang ini dominan di tiang atas, huruf B, D, K, L. Artinya dia sangat mengoptimalkan bagian kepalanya. Artinya orang ini daya imajinasinya tinggi, perencanaannya tinggi, hal-hal yang berbau mental tinggi. Tapi Y-nya rendah, sehingga kakinya rendah, sehingga geraknya, actionnya kurang.
Oh. Oke. Nomor 2, atasnya rendah, kepalanya rendah, artinya dia malas merencanakan sesuatu, buat program. Dia orang lapangan bagus, suruh action, suruh gerak kemana-mana, energinya besar. Nah, ada lagi yang nomor 3, atas enggak, bawah enggak, kumpul di tengah. Ini yang nanti lebih ke di tengah ini ada jantung, paru-paru, lebih ke organ, lebih ke hati harian. Maka orang-orang seperti ini kadang-kadang dia gampang capek dan lain-lain. Tetapi kalau dia untuk mengerjakan segala sesuatu yang rutin, dia bagus. Admin cocok. Tapi kalau ini untuk suruh jadi admin, dia nggak cocok. Dia nggak akan betah untuk duduk lama-lama di belakang meja. Dia seneng keluar, mencari tantangan. Kalau ini untuk jadi admin, sangat cocok. Nah, yang bagus yang mana? Yang idealnya sebenarnya itu kalau seandainya dia seimbang. Nomor 4. Atau yang ini. Pak, kalau tulisan saya nggak seperti itu gimana? Ingat, semua benar, nggak ada salah. Karena ini adalah hasil internalisasi dan terpancarnya seperti itu. Yaitu adalah Anda. Sekarang dengan segala kelebihan dan kekurangan itu, bagi seorang grafolog, gimana cara mengoptimalisasinya? Tinggal kita mengetahuinya aja mau taruh di mana. Kalau orangnya seperti ini, maka sangat cocok untuk bagian admin. Ini lapangan, ini perencana, hal-hal yang seperti itu. Kalau yang ini, dia siap ditempatkan di mana saja. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, boleh ya, nggak apa-apa sambil saya jelasin, sambil ini, biar kita diskusi juga boleh. Tapi saya mau nanya dulu nih. Boleh. Saya juga penasaran. Jadi kalau grafologi ini kan dia menggambarkan alam bawah sadar ya, kalau secara umum gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan tes sesaat, pada saat tes, mungkin nggak kalau misalnya yang kita baca itu adalah kamuflase, misalnya dia sengaja nih merapi-rapikan tulisan, misalnya seperti itu gimana Pak? Iya dan tidak. Kalau dia pernah belajar grafologi, maka dia bisa mengkamuflase. Tetapi bagi yang ngerti juga, maka bisa juga untuk membongkarnya. Karena kan dia sudah tahu ilmunya, Bu. Iya. Maka dia bisa mengkamuflasenya, bisa. Tetapi untuk bongkarnya lagi, bagi yang ngerti juga tahu lagi caranya. Iya. Jadi kan itu memang gambaran keseluruhan ya Pak ya? Iya. Bukan sesaat. Kalau dia diminta misalnya gini, dia diminta misalnya dia sudah belajar nih misalnya, dia sudah belajar, terus dia kan berarti memanipulasi kan. Untuk 1 sampai 3 menit itu bisa, Bu. Tetapi kalau diminta menulis terus-menerus tanpa jeda 10 menit nggak bisa lagi ditahan. Semua alam bawah sadarnya keluar. Dan nggak bisa lagi ditahan. Atau dengan diberi tekanan, gitu ya Pak? Misal diberi batasan waktu gitu. Iya, itu salah satu contoh. Selesaikan ini dalam 5 menit. Mau nggak mau kan dia harus buru-buru, nggak lagi mikirin indah segala macam. Nah, itu salah satu untuk menanggulangi orang-orang yang sudah mengerti dan mencoba mengkamuflase. Seperti itu. Tadi kita baru belajar 2 ya, baseline dan 3 zona. Sekarang kita belajar lagi, 1 lagi itu tentang selan atau kemiringan. Ini, nah Ibu Wina lihat kemiringannya nggak? Iya. Kelihatan ya? Kanan, tegak, kiri. Ibu Wina tulisannya kemana? Kanan, tegak, atau kiri? Cenderung tegak. Tegak. Tegak, kadang-kadang agak ke kanan sedikit. Oke. Tipikal orang-orang yang tegak adalah tipikal orang-orang yang logika. Kalau saya misalnya jadi calon pelamar ibu, misalnya nih saya calon pelamar, mau bekerja di tempat ibu, maka tipikal orang-orang yang seperti ini adalah tipikal orang-orang yang haus pembuktian. Jadi saya harus menjelaskan 5W1H sedetail mungkin sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang akan ibu ajukan kepada saya. Dia lebih ke data. Kalau orang yang tulisannya
banyak di kanan, miring ke kanan, itu bukan tipikal pembuktian, tapi lebih ke emosi. Dia lebih ekspresif, dia lebih memuji. Orang-orang seperti ini senang dipuji. Nah, oke, saya jelaskan lagi dulu. Kanan ini lebih ekstrovert, lebih suka memuji, lebih berani, lebih ke orientasi masa depan. Kalau kiri apa? Lebih tertutup, lebih introvert, lebih hati-hati, dan lebih waspada. Nah, sekarang misalnya kita membutuhkan karyawan admin, atau katakanlah kita butuhnya kasir. Maka yang akan kita pilih itu tulisannya yang mana? Kan. Boleh kiri tapi jangan kiri banget, agak kiri atau agak tegak. Karena kalau kanan dia orientasinya ke orang. Sedangkan kasir kan dia harus fokus di dirinya kan. Jaga keuangan kan, waspada di situ kan. Nah, dia seperti itu. Yeah. Terus dari 3 zona tadi, dia lowernya yang panjang atau yang pendek? 3 zona berarti yang tengah ya? Nah, ibu sudah nangkep. Berarti dia yang middle aja. Untuk admin kan. Terus baseline-nya bagus yang mana? Naik lurus, naik ke atas, lurus atau ke bawah, atau yang gelombang? Yang lurus. Lurus. Jadi ya. Baseline itu yang paling bagus adalah lurus dan naik. Selain dari itu jelek. Apalagi seandainya kalau ibu melihat dalam satu kertas A4 polos, itu ada yang naik, ada yang turun, aut-autan, itu nggak usah diterima, Bu. Langsung masuk ke tong sampah. Itu artinya apa? Motivasinya itu nggak bagus. Daripada kita memasukkan seseorang ke dalam organisasi kita yang berpeluang menjadi bibit perpecahan, ngapain kan? Iya, iya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah ada lagi yang keempat. Yang keempat ini. Kanan kiri. Kanan teratur, kiri. Ya? Tidak teratur atau kanan kiri. Ini mengindikasikan orangnya itu tidak bertanggung jawab, sembrono, tidak dewasa. Kalau seandainya ibu mau menerima orang karyawan, sudah dipastikan yang di bawah ini, yang nomor 4 ini, nggak usah diterima. Jika dalam tulisan itu selannya sudah bervariasi, baseline-nya bervariasi, oke? Terus ternyata itu dari situ aja udah langsung nggak usah kita terima lagi. Ngapain? Problem. Kayak gitu. Ini baru 3 tanda. Sekarang saya akan ajarin tanda berikutnya. Ini namanya spasi. Jadi misalnya baseline tadi, baseline itu artinya kata kuncinya adalah motivasi. Jadi begitu kita melihat baseline, artinya kita melihat bagaimana motivasi seseorang. Oke, 3 zona. Kalau 3 zona berarti kita ngomongin tentang produktivitas. Apakah dia produktivitas atas, middle, atau bawah. Itu tentang productivity. Terus dari slant ini kita melihat orang itu extrovert, introvert, lebih ke emosionalnya, bagaimana dia meluapkan emosi. Nah, sekarang kita yang masuk yang berikutnya yaitu spasi. Ya, sambil Pak Afif menjelaskan, teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan di chat ya. Nah, yang keempat adalah spasi. Beda nggak nomor 1 dengan nomor 2? Iya. Bedanya apa? Nomor 2 jarang-jarang ya, Pak. Oke, terlihat ya? Ya. Jadi, cara belajarnya gampang aja, Bu. Spasi. Jadi ini berhubungan, spasi ini ada 2, nanti kita belajar spasi antar kata, spasi antar baris. Tapi kita belajar spasi antar kata dulu.
spasi antar kata ini mengindikasikan kata kuncinya adalah kemandirian. Jika seseorang menulis rapat seperti ini, maka dia menjadi orang yang kurang mandiri. Apa-apa dia perlu minta nasihat dari orang lain, seperti itu. Nah, kalau seandainya pelamar pekerja kita dan sudah bekerja di kita, maka ibu jangan mengharapkan adanya inisiatif dari dia. Orang ini harus disuruh-suruh. Sehingga inisiatifnya kurang, kemandiriannya kurang. Yang bagus seperti apa? Yang lebar. Tapi juga jangan terlalu lebar. Caranya seperti apa? Setiap orang memiliki ukuran tulisan masing-masing. Caranya adalah ukur huruf M-nya masing-masing. Misal ini kita hitung tadi ukur huruf M ini adalah 3 mili misalnya. Lebar huruf M-nya. Huruf M orang-orang kan beda-beda, Bu. Ini ukur lebarnya, huruf M-nya misalnya 3 mili. Kemudian ukur spasi antar katanya. Jika di bawah 3 mili, artinya spasi antar kata sempit. Jika di atas 3 mili, maka disebut dengan spasi antar kata lebar. Kalau lebar, artinya kemandiriannya bagus. Kalau sempit, artinya kemandiriannya jelek. Makanya, khusus untuk karyawan, perhatikan juga ini. Dalam menerima karyawan. Jadi nanti, gimana Bu Wina? Ukuran spasinya apa bisa dijadikan standarnya huruf yang ditulis, Pak? Iya, hurufnya huruf M sang penulis. Jadi ukuran standarnya adalah huruf M sang penulis, kita ukur lebarnya. Misalnya lebarnya 3 mili, terus ukur lagi spasi antar katanya berapa. Jika lebih disebut dengan spasi antar kata lebar, jika sempit disebut spasi antar kata sempit. Yang spasi antar kata sempit, maka otomatis kemandiriannya kurang. Langsung otomatis kita reject. Nah, nanti dalam belajar gerak, gimana Bu? Ada pertanyaan dari Ibu Susana Anayanti ya. Boleh, boleh. Saya berubah-ubah, bagaimana ini Pak membacanya? Kadang rapi, kadang ada kata. Nah, tulisan itu memang sangat tergantung mood. Nah, dalam grafologi itu dibagi 4 fase tulisan tangan. 0 sampai 12 tahun ini fase di mana anak-anak baru mulai belajar menulis, baru mulai membentuk bentuk tulisan 0 sampai 12 tahun. Sehingga kalau mau membentuk karakternya ini sangat mudah. 12 sampai dengan 25 tahun di mana karakter si orang ini lagi mencari jati diri. 25 sampai dengan 65 tahun karakter orang ini sudah terbentuk dengan jelas. 65 tahun ke atas degradasi. Dalam grafologi berlaku hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Sehingga tergantung Anda mau merubahnya seperti apa. Dalam grafologi, menterapi tulisan itu disebut dengan grafoterapi. Dan banyak sekali orang yang melakukan grafoterapi ini. Di YouTube juga banyak, kalau teman-teman cari. Di situ juga saya sendiri sering banget, saya juga kok konsultan di sekolahan khusus tentang anak-anak SD, sehingga nanti itu lebih ke parenting. Dari tulisan itu kita bisa menilai. Nah, tetapi karena kita ngomongin tentang seleksi karyawan, tulisan yang berubah-berubah itu kita lihat dulu bentuknya seperti apa. Selannya sama apa enggak, kemiringannya sama apa enggak, baseline-nya sama apa enggak. Yang Ibu maksud berubah-berubah itu atau memang bentuknya beda banget? Karena saya harus lihat, Bu. Nggak bisa bayangin. Kalau lihat baru kita bisa menganalisanya. Seperti itu. Apa itu menggambarkan switch mood juga, Pak? Kalau misalnya tulisan dalam jelas, Bu. Iya, jelas. Bahkan kalau setelahnya itu ada 2 dan berlebihan, biasanya itu ada problem internal. Dan kadang-kadang ada 2 personality yang dominan. Oke, saya akan cerita sedikit. Jadi, saya juga ada ngajarin tentang grafo healing. Agak ini sedikit, karena ini berhubungan juga dengan yang Ibu tanyakan tadi. Jadi, orang ini pernah hampir mau bunuh diri. Dan ini terjadi berkali-kali. Begitu saya lihat tulisannya, saya langsung minta si orang ini, Anda coba buat tulisannya, pilih mau selan mana, kiri atau kanan, jangan dua-dua. Begitu dilakukan terus-menerus dan saya terapi juga dalamnya, maka
kecenderungan itu berkurang dan sekarang sudah hilang, alhamdulillah. Tadinya bentrok di dalamnya. Hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau kita kalau terapi grafoterapi itu berapa lama Pak prosesnya? Bisa kita lakukan? Dia itu sehari minimal 10 sampai 15 menit dilakukan 30 hari non-stop. Oh, gitu. Nah, makanya terapinya juga relatif lama. Lebih gampang sebenarnya kita kalau merubah bagian dalam. Jadi dalam grafologi berlaku bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Contoh seperti ini. Jika kita mengetik di Windows, mengetik saya unik, tetapi pada saat terprint itu adalah kalimat saya tidak unik yang terprint. Ada kata tidak di situ. Maka ada dua cara untuk membenarkannya. Pertama, begitu di print kita tipek aja. Maka sesuai dengan tujuan kita kan, terjadi saya unik. Atau kita benerin Windows-nya sehingga tidak lagi terjadi kesalahan. Saya unik. Nah, untuk membenarkan dari dalam, itu kita menggunakan berbagai macam metode dan semua bisa. EFT, SEF, IAHA, spiritual, matrix, hipnoterapi, NLP, dan lain-lain. Nah, grafologi itu saya gunakan untuk menterapi dari luar. Seperti itu. Nah, kalau keduanya kita bisa sinergikan, maka akan menjadi hal yang bagus. Seperti itu. Ya. Ya, ini pertanyaan dari Big Player ya. Apakah memperbaiki tulisan dapat memperbaiki sifat? Seperti tadi sudah. Oh iya, jelas banget. Ya? Jelas banget. Ya, berapa ini Pak, kalau misalnya kita melakukan terapi internal ya, kemudian kita ukur dengan tulisan, apakah itu sudah bisa dibaca dalam hitungan, misal before after-nya langsung bisa terbaca Pak perubahannya atau gimana? Kalau bagi yang ngerti untuk memperbaiki cara dalam, maka tulisannya langsung berubah, Bu. Berbeda banget. Contoh, tadi kita ngomong baseline ya, Bu ya. Baseline-nya gelombang. Sama selannya kanan-kiri. Artinya secara internal, kalau kita dalam dunia terapi, bisa jadi skalanya itu 7 ke atas, 7 sampai 10. Problem yang dihadapi orang ini. Begitu kita terapi, jika terapinya itu sampai ke skala 0, tulisannya itu baseline-nya jadi lurus, Bu. Selannya itu jadi berubah satu arah. Itu semua terukur. Dan saya sering sekali melakukan terapi seperti itu. Ya, sangat menarik ya teman-teman ilmu grafologi ini. Berarti kalau untuk di karyawan kita bisa lakukan untuk reposisi ya Pak. Ketika misalnya sudah ada existing karyawan, kita kalau seandainya kita untuk menerima karyawan, kita bisa. Tapi kalau seandainya kita memperbaiki karyawan kita juga bisa. Tergantung. Ya. Tapi yang jelas seperti ini, Bu. Secara gampang, kalau pada saat menerima karyawan, dengan menggunakan grafologi ini jauh lebih unggul. Misalnya, kita membuka lamaran kasir. Lamaran yang masuk itu tuh biasanya lebih dari 20 kan, Bu. Kalau untuk UMKM kadang-kadang bisa sampai 100 kan, Bu ya. Ya. Nah, 100 ini kalau kita mau menggunakan metode lain, maka kita akan panggil satu-satu kan, interview kan. Jika ingin mencari semua. Tapi kalau dengan grafologi, dengan tulisan, begitu kita lihat tulisannya, nggak usah lagi, Bu. Kita langsung aja ambil 3 besar. Dalam waktu berapa lama? Nggak nyampe 5 menit. Baru kita panggil interview kan. Seleksi administrasinya itu dengan menggunakan grafologi sudah top. Ditambah lagi kita memang menguasainya, panggil 3 aja yang terbaik. Tapi kalau kita memang yang nggak punya kemampuan grafologi, ya pakai tools yang ada. Misalnya pada saat wawancara kita lihat, gaji kamu dulu berapa? 3 juta. Matanya ke arah mana? Misalnya seperti itu kan. Nah, tapi dengan ada tambahan grafologi, maka secara otomatis, oh orang ini tukang bohong. Nggak usah dipanggil lagi. Ya kan? Ngapain ngabisin waktu? Iya. Ini sangat mempermudah. Dari tools yang biasa kita pakai, sangat seperti membantu. Iya. Untuk business owner yang belum punya HRD, dengan dia menguasai ini, dia bisa jadi HRD yang expert dalam waktu singkat. Ya, sangat seperti efektif itu. Jadinya ya dengan sangat efektif sekali. Ini saya akan jelaskan satu lagi, yaitu spasi antar baris.
Perhatikan Bu, lihat bedanya nggak Bu? Andi Yang ini di mana Pak? nomor 1 Satu, dengan nomor acak-acakan 2. dari segi posisi spasi ya Pak? Posisinya. Ini spasi, ada lagi yang namanya spasi antar baris. Saya sengaja tadi nulis agak cepat. Kalau terjadi tabrakan antara baris 1 dengan baris 2, ini disebut dengan spasi antar baris tabrakan. Ini mengindikasikan kalau orang ini planningnya bermasalah, skala prioritasnya bermasalah. Sehingga kalau kita menyuruh sesuatu dengan orang-orang seperti ini, nggak akan selesai. Kenapa? Karena dia orangnya bingungan. Karena apa? Sudah terlalu banyak yang di kepalanya. Nah, kalau ini terjadi di diri kita gimana? Biasanya saya suruh liburan, Bu. Misalnya teman-teman konsultasi, kalau nggak saya terapi, relaksasi. Karena bebannya sudah overload. Iya, benar. Sudah kurang hal-hal minum yang ya Pak? seperti itu. Kebingungan. Nah, dari 5 tadi, nggak usah jauh-jauh, kita belajar 5 aja tadi, itu, misalnya kita ngelihat surat lamaran, kita terlihat, oh baseline-nya lurus, oke, centang bagus. Oh, selanjutnya kiri, kita butuhnya apa nih? Kasir. Oh, oke, masih. Tapi kalau butuhnya marketing, berarti nggak oke kan? Silang. Bisa dimengerti ya, Bu ya? Nah, iya, terus tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Makanya saya lebih suka orangnya paham, sehingga rumusnya itu bisa dibolak-balik. Seperti itu. Nah, ada satu lagi yang... Gimana, Bu? Iya. Pertanyaan dari Pak Heri Widiatmoko ya Pak ya, ini pertama, kalau ada yang tipe tulisannya kadang miring, kadang tegak, itu gimana? Tadi ya, tidak konsisten ya, kemiringannya ya. Kemudian yang kedua, apakah grafologi bisa diaplikasikan di huruf lain seperti aksara Jawa, Ibrani, Arab? Oke, nah dalam grafologi itu ada 2 metode belajarnya. Pertama namanya metode Gestalt, kedua namanya metode atomistik. Yang tadi saya baru saja ajarkan di awal itu namanya metode atomistik karena kita belajar huruf per huruf. Dari hal kecil kita buat kesimpulan besar. Ada lagi dari hal besar kita buat kesimpulan kecilnya. Nah, untuk tulisan Arab, aksara Jawa, Ibrani, huruf kanji, itu juga kita bisa analisa itu dengan metode Gestalt. Maka kita akan melihat kemiringannya, besar kecil hurufnya, tekanannya, terus kecepatan tulisannya. Itu kita bisa nilai juga. Kalau huruf Latin, otomatis nanti ada juga namanya metode atomistik. Belajarnya dia lebih lengkap. Seperti itu. Nah, untuk tipe tulisan tadi, kalau dia tegak dan agak ke kiri, kalau dia tidak dominan, itu masih oke. Tetapi kalau benar-benar ketara, tegak dan kirinya itu, misalnya selan kiri atau kanannya itu banyak, maka diusahakan ubah jadi bentuk satu selan, pilih. Karena itu akan mempengaruhi swing mood Anda, emosi Anda, dan lain-lain. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain, boleh? Karena belum dilanjut yang spasi tadi, Pak. Oke. Nah, jadi spasi tadi, kalau spasi, jadi kita belajar sudah 5. Yang pertama tadi kita belajar baseline. Baseline ini mengindikasikan, kata kuncinya gini, gampang belajarnya, kalau ngelihat baseline, maka berarti kita melihat motivasi seseorang. Kalau baseline-nya naik, artinya motivasinya bagus. Ya, Pak Afifnya tiba-tiba putus ya, teman-teman. Dan waktu kita juga sudah 1 jam, ternyata pembelajarannya tanpa terasa. Sepertinya ada kendala sinyal di Pak Afif. Ya, Pak Afif. Baik, di sini ada pertanyaan dari Mbak Dian Eka Sari ya. Izin bertanya, grafologi apakah sama? Oh ya Pak, sudah kembali lagi, alhamdulillah. Nah, ini sambil ada pertanyaan Pak, apakah sama ilmu membaca tanda tangan dengan grafologi Pak? Nah, ini juga terjadi debatable di antara grafolog. Jadi ada yang mengatakan sama.
ada yang mengatakan beda. Tapi kalau kita payungnya adalah handwriting, maka juga sama. Ada beberapa aliran dalam membaca tanda tangan, dan saya belajar beberapa. Karena kita bahas tanda tangan, jadi kata MacLeod, change your signature, change your life. Ubah tanda tangan Anda, maka akan mengubah masa depan Anda. Saya sendiri belajar grafologi mengubah tanda tangan. Kehidupan saya juga berubah. Pak Sandiaga Uno juga pernah merhatiin nggak pada saat Pilpres kemarin, Pak Sandiaga Uno itu mengganti tanda tangan, meredesain tanda tangan. Pak Prabowo juga meredesain tanda tangan. Pak Jokowi tanda tangan zaman kuliah dengan sekarang itu beda jauh. Ibu Megawati sampai detik hari ini punya 2 tanda tangan. Agnes Monica punya 2 tanda tangan. Istrinya Pangeran Harry, menantunya dari Pangeran Charles itu juga punya 2 ganti tanda tangan pada saat menikah. Seperti itu. Jadi apakah sama antara grafologi? Bisa sama dan bisa enggak. Kalau seandainya tanda tangannya berupa nama, maka cara-cara untuk menganalisa dalam grafologi juga bisa. Bisa dikatakan dan bisa dipakai. Tapi kalau tanda tangannya bukan nama, maka kita perlu pakai disiplin ilmu lain yang memang khusus, namanya signaturologi. Beda lagi. Seperti itu. Tanda tangan ya Pak ya? Beda, agak sedikit beda. Ya mohon maaf, Pak Afif, kita sudah lewat 1 jam saat ini ya tanpa terasa. Memang sangat menarik ya, dan jadi semakin paham, terutama untuk kebutuhan kita sebagai pebisnis nih, untuk handling karyawan, kemudian untuk rekrutmen. Tadi masih ada kurang sedikit lagi ya Pak ya penjelasan tentang spasi, mungkin bisa disampaikan dalam 3 menit Pak. Jadi kalau spasi tadi, jadi bentar, saya sambil nulis ya. Jadi spasi antar kata itu, pertama kita belajar tadi namanya baseline. Baseline itu kata kuncinya adalah motivasi. Jadi begitu kita melihat baseline, berarti kita melihat motivasi seseorang. Kedua, kita belajar namanya spasi, spasi antar kata. Begitu kita melihat spasi antar katanya sempit, artinya kata kuncinya kemandirian. Kemandiriannya ada masalah. Spasi antar kata, spasi antar baris, kalau seandainya terjadi rapetan dan terjadi himpitan antara baris 1 dengan baris 2, artinya dia ada problem di hal planning, perencanaan. Oke. Kemudian 3 zona. 3 zona itu atas, bawah, tengah. Artinya kita membicarakan tentang productivity seseorang. Kemudian yang kelima, SLAN. SLAN ini adalah tentang EQ, emotional question. Bagaimana seseorang itu meluapkan emosinya, ekstrovert, introvert, apakah dia orang logika. Jika dia kanan, maka dia lebih ke ekstrovert, dia kiri introvert, tegak dia lebih logika. Itu resumenya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar lebih mendalam, bisa hubungin ini Afif Grafologis, itu channel YouTube saya. Silakan lihat, itu ada alfabet dari A sampai Z, itu semua ada artinya. Dan itu free, silakan ditonton. Karena tadinya memang saya itu buat untuk yang berbayar, cuman dengan pertimbangan tertentu akhirnya saya upload aja dan saya buka untuk umum. Kemudian saya juga mengajar grafologi ini secara online itu dengan menggunakan via WA. Cuman alhamdulillah kami juga membuat lagi kursus grafologi.com. Itu insya Allah tanggal 1 Desember launching. Itu e-course yang saya buat. Seperti itu. Nah, Pak ya. Itu pertemuan langsung atau lewat? Semua sudah rekaman Bu dalam bentuk video. Semua sudah rekaman dalam bentuk video. Jadi sudah saya tutorialkan. Tinggal diikutin aja step-stepnya.
Seperti itu. Oke. Karena dalam grafologi itu banyak sekali metodenya dan banyak sekali belajar. Dan saya mengajarkan hal yang simple terlebih dahulu. Tadi kita baru belajar 5, 6 sama tanda tangan. Walaupun belum sempat disinggung lebih dalam. Saya mengajarkan menyebutnya itu grafologi fundamental. Jadi saya ada buat grafologi aplikasi untuk rekrutmen. Itu 20 tanda kombinasi. Sehingga nanti begitu tabelnya di print, Ibu tinggal centang aja. Oh, motivasinya bagus. Centang huruf A. Oh, spasinya jelek. Centang huruf D. Oh, tanda tangannya bagus. Centang ini. Tinggal seperti itu aja. Sehingga sangat membantu dalam rekrutmen karyawan. Seperti itu. Dan bisa didapatkan di mana itu Pak? List ininya tadi. Kursus buka aja di kursusgrafologi.com. Nanti di situ modulnya dan lain-lain pembelajarannya semua lengkap. Okay. Dan harganya amat terjangkau. Sekali ngopi Starbucks lah. Oke, siap. Jadi sangat terjangkau lah. Menarik sekali Pak ilmu grafologi. Karena kalau kita mau, iya betul, kursus grafologi ini. Kursusgrafologi.com. Ya, teman-teman untuk belajar lebih jauh lagi tentang grafologi, silahkan kunjungi channel YouTube-nya Afif Grafologis, atau kalau memang ingin memperdalam lebih jauh lagi, terutama untuk penggunaan kita sendiri ya di bisnis kita masing-masing, bisa ikuti kursusgrafologi.com ya Pak ya, langsung kunjungi di situ. Sudah ada channel pendaftarannya langsung masih, ya Pak? Masih waiting list Bu, itu masih, jadi begitu Ibu misalnya datang, itu masih waiting list. Nanti tanggal 1 Desember 2020 kita open, langsung buka. Sekarang masih waiting list karena masih ada beberapa yang maintenance. Karena saya sendiri Bu sudah bergelut di dunia grafologi ini dari 2014. Saya mengajar. Nah, ada yang namanya hard science, ada yang namanya soft science. Kalau soft science itu kita belajar sesuatu skillnya, sehingga kita tidak perlu gelar. Karena saya mencintai grafologi ini, akhirnya saya mengambil sertifikasi. Artinya saya lulus secara kelembagaan. Karena saya ingin mengajar kepada orang lain kan, sehingga saya sendiri harus mempertanggungjawabkannya kan jika ada sesuatu dan lain hal. Makanya saya perlu expert di bidang ini. Nah, untuk mengambil yang sertifikasi itu butuh waktu dan biayanya cukup tinggi. Dan nggak semua UMKM bersedia juga. Tapi bagi yang memang pengen, menarik bagi mereka. Cuman kadang-kadang nggak diselesain. Kenapa? Karena kendala bahasa. Seperti itu. Materinya kebanyakan bukan berbahasa ibu kita. Ya. Oke, baik Pak Afif. Kita sudah di 1 jam lebih saat ini. Terima kasih banyak atas sharingnya. Ini sangat memperjelas sekali ya, dan dengan sharing hari ini dalam waktu 1 jam Pak Afif sudah bisa menjelaskan ke kita semua tentang membaca tulisan tangan, yang ini insya Allah sangat bermanfaat sekali, terutama saya sendiri merasa sangat terbuka nih jadi wawasannya Pak tentang ilmu grafologi, dan silakan untuk mempelajari lebih jauh bisa kunjungi Afif Grafologis di channel YouTube, dan untuk belajar silakan. Ya, untuk kursusnya bisa ikuti kursusgrafologi.com karena ini manfaatnya sangat besar sekali. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Pak Afif, silakan. Jadi gini, untuk rekan-rekan sekalian, ilmu ini sangat amat bermanfaat, terutama untuk kita sebagai seorang entrepreneur. Kenapa? Karena kita akan mengetahui karakter orang banyak sekali. Karena karakter orang itu kita bisa ketahui dari bahasa nonverbalnya. Saya sendiri dengan mengetahui grafologi ini bisa banyak sekali masuk ke lapisan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu pada umumnya sangat kepo dan ingin diketahui karakternya. Dan ini menjadi alat masuk saya untuk masuk ke ring satu mereka. Kenapa? Karena orang-orang menjadi lebih senang dan lebih dekat. Ini bisa jadi tools marketing yang bagus selain dari untuk HRD. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita ketemu dengan teman-teman atau teman-teman baru, kita sampaikan hal baru, ini bisa menjadi entry point untuk bisnis Anda.
Ini kalau dari segi bisnis. Yang kedua, kita sebagai orang tua, kita tahu nggak apakah benar-benar anak kita mencintai kita? Apakah benar-benar pasangan kita mencintai kita? Jadi dari mana? Kalau tulisan anak kita miring ke bawah, atau turun, atau mengecil, itu artinya dia tidak ngomong dengan sebenar-benarnya. Saya kasih contoh sedikit ya, biar paham. Mungkin singkat saja ya Pak ya, karena kita sudah ya singkat aja. Jadi bikin penasaran lagi nih Pak Afif di closing statement-nya. Maaf, baru kepikiran yang di bagian ini. Closing statement-nya malah bikin penasaran nih, cerita pasangan hidup dan anak segala itu. Terlihat bedanya? Iya. Ukuran. Tulisannya besar-besar. Kalau seseorang menulis dengan ukuran besar, dia mengatakan I love you, dari ukuran hurufnya tadinya kecil, dia menulis misalnya sedang, kemudian dia menulis dengan ukuran huruf lebih besar, artinya dia memang menyatakan mencintaimu, kalau kalimatnya adalah I love you. Kalau kalimat I love you-nya kecil, tulisannya tadinya besar, artinya dia tidak mencintai Anda, dia bohong. Iya. Oke, seperti itu. Memang sangat menarik sekali ya. Seperti itu. Makin penasaran ilmunya. Karena kalau mau belajar grafologi itu Bu, minimal sebenarnya kalau mau minimal itu 2 jam. Paling itu minimal, ibaratnya kalau kita ngomong seminar, penjelasan detailnya itu 2-3 jam. Kalau untuk kelasnya yang fundamental itu paling nggak 6-8 jam. Nah, kalau yang ditambah atomistik itu 2-3 hari. Makanya saya sendiri sampai sekarang pun tetap belajar. Ada update ilmu baru, saya belajar. Dan biasanya saya share ke alumni saya. Ilmu-ilmu yang saya ketahui seperti itu. Ya, oke, terima kasih ya Bu ya. Maaf nambah dikit tadi. Ya, sangat sepadan dengan manfaatnya ya Pak ya. Insya Allah. Sangat Bu, sangat. Iya. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara dan sudah di closing oleh Pak Afif tadi. Terima kasih banyak Pak Afif atas sharingnya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Insya Allah akan makin penasaran ini teman-teman juga mungkin akan banyak mengunjungi channelnya. Insya Allah silakan. Silakan, baik teman-teman. Boleh enggak juga nggak apa-apa karena saya pengen berbagi aja. Ya, terima kasih banyak Pak Afif atas sharingnya. Sama-sama Bu. Ya. Hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga hari ini bermanfaat dan semoga ke depan kita selalu lebih baik. Dan mungkin dengan pembelajaran hari ini kita pun jadi semakin memperbaiki tulisan tangan kita ya, menuju karakter yang kita harapkan. Ya. Betul. Dalam konsep kita karakter terbaik. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Saya Wina Kurniawati juga undur diri dari pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tonton terus acara CAPD dan juga acara-acara di channel PDA, channel YouTube PDA TV lainnya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.